Sesuai dengan judul kita pemirsa, duel emosional Sintayong yang kalau tadi sudah disebutkan bahwa memang pelatih Sintayong ini adalah pelatih dari Korea Selatan yang dalam beberapa kesempatan di media ataupun di interview ini sempat menyebutkan bahwa lebih baik bertemu dengan Jepang saja. Tapi kali ini takdir berkata lain, bertemu justru dengan Korea Selatan, negara asalnya sendiri. Mas Ibam, jadi ini sebenarnya apa ya yang diungkapkan oleh Sintayong pada saat mungkin di media mungkin beberapa saat yang lalu ya, ketika ini akhirnya bertemu dengan Korea Selatan, duel yang mungkin emosional lah menurut pelatih Sintayong ini, menguntungkan atau justru merugikan ini jadinya? Jadi ini ada dua sisi ya, karena memang kenapa ya Sintayong ingin bertemu dengan Jepang, karena Sintayong pernah dikalahkan oleh Jepang di final Piala Asia U23 2016 dan juga sebagai emosional Sintayong sendiri, ia pun nampaknya ingin membuktikan kepada negaranya bahwa saya memiliki kemampuan untuk memanage suatu tim, suatu negara yang secara sepak bola kualitasnya di Asia tidak sebagus itu, tapi bisa berbicara banyak di level Asia seperti sekarang ini. Dan ini sudah mulai bisa terbukti bagaimana Indonesia dengan gagah bisa mengalahkan Australia untuk pertama kalinya di level U23 dan juga bisa mengalahkan Jordania, yang mana Jordania bukan tim ecek-ecek. Ini adalah tim seniornya baru saja mendapatkan peringkat runner up di Piala Asia Senior, yang artinya memang Sintayong sudah membawa timnas kita sejauh ini. Dan ini juga menarik karena Sintayong dan Hwang Sun-hong sebagai pelatih Korea Selatan ada historis. Pelatih Korea Selatan yang nanti ya U23 sekarang nanti ada historis tersendiri karena kedua pelatih ini sering sekali bertemu, 12 pertemuan Sintayong kalah 5 kali dan hanya menang 2 kali, selebihnya imbang. Yang artinya memang ada misi pribadi juga dari Sintayong untuk membuktikan kepada pelatih U23 Korea Selatan, untuk kepada mungkin pecinta sepak bola Korea Selatan bahwa gue masih jadi pelatih bagus di sini gitu. Bahkan bisa membawa Indonesia yang tadinya tidak dibicarakan oleh siapapun, sekarang begitu membuat orang-orang takjub. Tidak hanya di level lokal Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara dan bahkan Asia. Saya beberapa teman ada jurnalis dari luar negeri juga melakukan interaksi sama saya, berkata bahwa mereka takjub dengan progres Indonesia sejauh ini dan mereka juga menanyakan bagaimana rasanya punya timnas Indonesia yang bagus katanya. Jadi ini sebenarnya mungkin emosionalnya akan menjadi ada misi pribadi dari Sintayong sendiri. Betul. Kita menerka ya, ini mungkin ajang pembuktian untuk menunjukkan bahwa memang dirinya bisa membawa tim Indonesia ini unggul pada saat melawan negaranya sendiri. Tapi apakah ini juga bisa diartikan ketika Korea Selatan ini juga artinya mengenal gaya pelatih Sintayong untuk melatih skuad Indonesia, jangan-jangan bisa menjadi kelemahan juga bagi kita karena mereka juga jadi mengetahui gaya permainan kita ini. Apalagi kalau tadi Coach Aji juga mengatakan gaya permainan kita ada sedikit banyaknya mirip juga dengan Korea Selatan. Ya, saya setuju sama Coach Aji karena memang warna yang dibawa oleh Sintayong mau tidak mau ya itu membawa warna dari asal dia berada dari Korea Selatan, dan bagaimana komposisi pemain timnas Indonesia saat ini yang ada di timnas senior ataupun di tim U23 tidak jauh berbeda. Tidak ada seorang fantasista yang mana di Korea Selatan pun pemain nomor 10 ini jarang sekali tersedia dan tidak terlalu dibutuhkan oleh sistem mereka. Yang artinya memang akan ada duel fisik, akan ada duel adu badan dan juga taktis di lapangan yang akan membuat kita sangat terhibur di laga nanti. Dan juga itu yang harus diwaspadai karena mau bagaimanapun si Korea Selatan ini adalah tim yang memiliki tingkat percaya diri lebih tinggi dibanding Indonesia untuk berbicara di level Asia. Tapi Indonesia dengan progres kita sejauh ini tidak ada alasan buat kita inferior. Kita memiliki segala hal untuk membuat mereka pun takut. Kita bisa mengalahkan Yordania dengan permainan yang begitu taktis. Memang ada unsur sepak bola Korea Selatannya yang dibawa oleh Sintayong, tapi nampaknya Sintayong pun dengan pintar memadukan itu dengan bagaimana kualitas Indonesia sendiri yang dimiliki. Kecepatan lari pendek para pemainnya, kombinasi passing pendek 1-2 dan dengan permainan taktis, itu menjadi warna tersendiri yang membuat Sintayong membuat timnas benar-benar bermain dengan level yang luar biasa, menakutkan bagi lawan-lawannya di Asia saat ini. Coach Aji, kalau tadi sempat menyebutkan ada sejumlah gaya permainan yang kurang lebih agak sedikit mirip ya dari timnas Korea Selatan dan juga tim Indonesia atau skuad Garuda. Kita tidak bisa berbohong lah, dari secara peringkat memang Korea Selatan pasti lebih unggul. Apakah artinya dengan gaya permainan atau tipe yang sama, ini bagaimana kita kemudian bisa mengejar atau memiliki strategi untuk mengejar, padahal gaya permainan agak-agak mirip juga ini beberapa hal? Ya, sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa Coach Sintayong pastinya udah tahu gaya cara bermain Korea seperti apa. Tetapi nanti kembali lagi di dalam pertemuan antara Indonesia dengan Korea ini, apabila sudah terjadi adu taktik,
adu strategi. Nanti yang menentukan adalah bagaimana kreativitas pemain di lapangan. Itu yang paling penting karena yang jelas pemain-pemain tentunya sudah dibekali bagaimana cara bermain ketika menghadapi Korea nanti. Tetapi sama juga tim Korea juga sudah dibekali sama pelatihnya tentunya sudah membaca baik kelebihan ataupun kelemahan tim masing-masing. Yang terpenting bagaimana pemain-pemain itu bisa memanfaatkan, bagaimana pemain-pemain itu bisa menjalankan strategi pelatih dengan baik. Ini yang paling penting karena kalau strategi kekuatan tim sama, terus strateginya juga mungkin sama-sama bagusnya, yang menentukan adalah kreativitas pemain di lapangan. Seperti itu. Oke, dari evaluasi mungkin dari Coach Aji sendiri melihat performa skuad Garuda yang saat ini sudah, ya kita memiliki mentalitas yang luar biasa. Kita bisa menjebol gawang Australia, Jordania juga. Apa kemudian yang bisa dibaca dari kekuatan kita, skuad Garuda ini? Ya, yang jelas satu sekarang pemain-pemain kita ada satu progres yang sangat bagus, yaitu pemain sekarang saya lihat semuanya tidak merasa inferior menghadapi tim manapun. Kita lihat pertandingan pertama, pertandingan kedua dengan Australia, bahkan pertandingan ketiga dengan Jordania, pemain justru sangat enjoy, pemain benar-benar menikmati, mereka tidak merasa berkecil hati. Kenapa? Karena memang mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang bagus. Kepercayaan diri yang bagus ini timbul adalah karena influence dari tim senior kita. Yang mana pemain-pemain yang usia 23 ini banyak yang main di tim senior. Itu merupakan salah satu strategi dari Coach Sintayong bagaimana pemain-pemain senior ini, tim senior ini bisa transfer mentality kepada tim usia 23 dan itu terbukti. Saya melihat ada satu kepercayaan diri yang bagus. Sekarang kalau kita melihat pertandingan terutama Australia sama Jordania, itu anak-anak sangat enjoy, bahkan berani menekan di atas pertahanan lawan, terus juga berani memainkan 1-2 passing-passing yang jarang kehilangan bola. Nah, ini harus dipertahankan ketika melawan Korea. Meskipun saya sangat yakin Korea akan melakukan pressure yang lebih ketat daripada pertandingan sebelumnya. Tetapi dengan kepercayaan diri pemain yang bagus, dengan fighting spirit pemain yang bagus, dengan strategi yang diberikan oleh Coach Sintayong, ya mudah-mudahan pemain-pemain bisa tampil lepas, bisa paling tidak minimal bermain seperti di 2 pertandingan. Akan lebih baik lagi kalau bisa lebih bagus. Seperti itu, Mbak. Iya, paling tidak bisa bermain seperti 2 match sebelumnya. Tapi kalau kita mereview atau kilas balik begitu ya Coach ya. Dari 2 match sebelumnya kontra Australia, kemudian juga kontra Jordania. Ini kan kita tahu ya, ada satu pemain yang, atau tidak hanya satu ya, tapi ada pemain-pemain yang kuat terutama pada lini tengah begitu. Seperti Jordan, atau maksud kami seperti Nathan maksud kami. Jadi Nathan ini kan tidak akan kembali lagi atau tidak bermain lagi karena sudah harus kembali lagi ke klub. Nah ini bagaimana kemudian untuk lini-lini pemain-pemain yang diunggulkan ini tidak akan bermain lagi nanti? Iya, memang cukup disayangkan ya, di mana ketika tenaga Nathan benar-benar dibutuhkan karena ini pertandingan penentuan ya, pertandingan gugur. Sistem gugur, siapa yang menang lanjut, yang kalah tentunya sudah tidak bisa bermain lagi. Indonesia tidak bisa menggunakan tenaganya Nathan. Tetapi sepak bola itu tidak boleh tergantung dengan 1-2 pemain. Saya juga melihat bagaimana kualitas seorang Nathan ketika main melawan Jordania. Pemain ini tampil sangat luar biasa, energik, pegang bolanya kuat, bertahannya juga bagus. Dia berada di mana-mana, ya, endurance juga sangat bagus. Tetapi pertandingan untuk lawan Korea nanti tidak bisa main. Saya sangat yakin Coach Sintayong sudah menemukan siapa calon pengganti dari pemain tersebut. Kembali lagi perlu diingat bahwa sepak bola itu tidak boleh hanya mengandalkan 1-2 pemain karena sepak bola adalah cabang olahraga yang memerlukan kolektivitas tim. Seperti itu. Oke, kalau dari prediksi Coach sendiri siapa yang kira-kira memungkinkan untuk menggantikan posisi Nathan ini? Apakah mungkin Justin atau siapa, Coach? Iya, saya kan tidak tahu kondisinya pemain seperti apa, dalam kondisi yang fit atau tidak, saya tidak tahu ya. Tetapi yang jelas saya sangat yakin Coach Sintayong sudah menemukan siapa pemain kira-kira yang paling cocok berada di posisi itu untuk menggantikan posisinya si Nathan. Seperti Mbak Ida. Oke, saya langsung ke Mas Ibam pertanyaan yang sama ini. Untuk memperkuat lini tengah, menggantikan posisi Nathan yang saat ini sudah kembali ke klub, kira-kira bagaimana ini untuk menutup lubang untuk di lini tengah ini? Ya, sebenarnya Sintayong pun memiliki pilihan yang begitu banyak dan ini sudah terbukti di laga pertama melawan Qatar, di mana saat itu Justin Habdar belum tergabung dengan tim dan akhirnya membuat Nathan bermain di lini tengah. Dan ketika Nathan tidak ada, bukan tidak mungkin
ada dua pilihan. Marcelino bisa ditarik ke gelandang tengah bersama Ivar Jenner, ataupun akan mendorong Justin Hubner ke gelandang tengah bersama Ivar Jenner, yang artinya akan memberikan tempat kepada Komang Teguh yang juga tampil bagus di dua laga Indonesia ketika bermain. Komang Teguh bisa mencetak gol ke gawang Australia dan juga ke Yordania, juga tampil tidak buruk melawan Qatar, yang artinya memang Sintayong tidak perlu khawatir. Indonesia dan juga supporternya tidak perlu khawatir karena Sintayong memiliki banyak opsi dan ini sudah terbukti. Ketika satu pemain absen, Sintayong selalu bisa menemukan cara agar Indonesia secara kualitas tidak menurun begitu jauh. Meskipun memang kita harus mengakui bahwa kualitas Nathan di lini tengah Indonesia begitu luar biasa. Ini pemain yang super power ya. Ini bisa melakukan segala hal seperti ball carrier, bisa memberikan dimensi ketika defense yang begitu rapi, disiplin, tapi juga di saat yang bersamaan ketika dibutuhkan bola-bola panjangnya begitu akurat. Jadi memang ini adalah kerugian, tapi saya harap Sintayong pun bisa menemukan cara, dan saya rasa Sintayong sudah menemukan cara untuk bagaimana mengantisipasi ketidakhadiran Nathan Choaon di lini tengah Indonesia. Pastinya sudah diantisipasi, dan kita akan coba hadirkan juga ke pemirsa bagaimana kilas dari timnas untuk perjalanan awal pada saat kontra melawan Australia, kemudian juga Jordania. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini adalah perjalanan timnas Indonesia menuju babak 8 besar Piala Asia U23 pada pertandingan pertama tepatnya 15 April 2024. Kontra Qatar, Indonesia harus mengaku kalah karena kalah dari Qatar 2-0. Kemudian dilanjutkan pertandingan melawan Australia, akhirnya memetik kemenangan pada tanggal 18 April melawan Australia. Indonesia unggul 1-0. Kita ingat bersama laga kontra yang sangat mendebarkan, dan tentunya pemirsa yang baru saja terjadi tanggal 21 April, Indonesia melawan Jordania dengan skor 4-1, Indonesia unggul atas Jordania yang akhirnya membawa Indonesia untuk masuk kualifikasi atau masuk untuk babak 8 besar dan akan segera bertemu dengan Korea Selatan pada tanggal 26 April 2024. Laga yang akan kita sangat nantikan bersama-sama. Tapi Mas Ibam, kembali lagi, mentalitas ini kan tentunya menjadi kunci ya. Betul. Oke lah, kita berbicara secara kemampuan atau secara peringkat, mungkin kita masih agak tertinggal dari Korea Selatan, tapi mentalitas ini kan sudah terbentuk. Kita sudah berhasil menjebol gawang dari Jordania, kemudian juga dari Australia. Apakah chance-nya besar juga ini untuk menang lawan Korea Selatan? Ya, kita sebenarnya tetap bisa berharap kepada tim nasional U23 Indonesia, meskipun kita juga tidak boleh gegabah dengan mengkendirkan ataupun menganggap enteng lawan dengan begitu mudah. Tapi karena kita tahu bahwa Korea pun memiliki kualitas permainan yang begitu bagus, tapi memang ada beberapa catatan bagi saya. Timnas Indonesia nampaknya harus lebih disiplin dan juga lebih terukur ketika melakukan pelanggaran. Jangan sampai terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, yang akan membuat psikologis wasit pun bisa merugikan Indonesia. Itu yang terjadi evaluasinya sejauh ini? Ya, itu yang terjadi di laga melawan Qatar, bagaimana banyaknya pemain Indonesia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, terlalu keras kadang-kadang, dan ini membuat akhirnya wasit memiliki psikologis untuk sedikit memberatkan Indonesia, dan di laga tersebut akhirnya ritme pertandingan berubah dengan keputusan wasit, dan itu sudah diperbaiki di laga kedua dan ketiga. Bahkan di laga ketiga sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang, tapi dengan mental yang tepat, saya harus mengakui dan harus memuji Sintayong tetap membuat tim ini begitu mendominasi, berani mengontrol permainan dan bahkan mencari menang, tidak hanya untuk mencari imbang. Dan itu adalah mental yang sudah dibutuhkan oleh Indonesia, yang artinya memang mental di fase grup sudah dibangun dengan begitu bagus. Tinggal bagaimana di knockout stage ini membuat Indonesia tetap dalam mental yang underdog mentality, tidak menganggap enteng lawan, tapi juga di saat yang bersamaan mereka harus selalu siap dan juga fokus sepanjang pertandingan, karena mentalitas ini akan juga bersinggungan dengan performa dan juga eksekusi di lapangan. Oke. Kita juga akan tanyakan langsung ke Coach Aji. Coach Aji, ini mungkin pertanyaan yang sama ya, terkait dengan mentalitas. Indonesia performanya luar biasa sekali, skuad Garuda Muda kita sudah berhasil menjebol gawang Australia dan juga Jordania. Chance-nya langsung untuk melawan Korea Selatan ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat mulai pertandingan pertama penyisian, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, kita lihat grafiknya juga meningkat ya. Setelah kalah kita menang 1-0, setelah menang 1-0 kita malah menang lagi 4-1. Ini menunjukkan bahwa mentalitas dan permainan pemain benar-benar dalam kondisi yang sangat bagus. Nah, ini harus bisa dipertahankan ketika menghadapi Korea nanti, karena
pertandingan melawan Korea selain taktik, strategi, kondisi fisik, mental juga sangat dibutuhkan. Bagaimana pemain-pemain tidak boleh merasa berkecil hati ketika melawan Korea nanti. Karena bisa jadi di dalam pertandingan itu akhirnya yang menentukan mental kekuatan dalam bertahan, mental kekuatan dalam menyerang, mental kekuatan dalam berduel, itu tentunya membutuhkan mental yang sangat kuat. Nah, mudah-mudahan mental yang sudah terjaga dengan baik ini bisa menjadikan modal yang bagus untuk menghadapi Korea Selatan nanti. Karena ini juga menurut saya juga sangat penting sekali ya. Ini pertarungan selain fisik, taktik, juga mental, semua ada di situ. Semua ada di situ. Jadi tinggal bagaimana pemain bisa tampil lepas, tampil enjoy meskipun kita tahu lawan Korea memang sedikit di atas tim kita, Mbak. Oke, terakhir Mas Ibam, langsung apa yang kemudian dalam waktu dekat ini bisa dilakukan dari Timnas Indonesia untuk mengejar, mungkin ada sedikit kekurangan-kekurangan untuk pada saat kontra Korea Selatan ini kita langsung bisa unggul? Saya rasa memang yang pertama adalah bagaimana recovery yang sudah dijalani saat ini harus dimaksimalkan dan harus akan membuat para pemain begitu dalam kondisi 100% di laga melawan Korea Selatan nanti. Dan di laga tersebut pada babak pertama jangan sampai Indonesia melakukan banyak hal-hal yang tidak perlu, pelanggaran-pelanggaran yang akan berbuah negatif terhadap permainan, dan juga jangan sampai para pemain Indonesia tidak fokus dari fase ke fase, yang artinya memang bagaimana mental ini akan sangat berhubungan dengan eksekusi para pemain di lapangan yang juga secara strategi sudah sangat baik, tapi tetap ada kesalahan-kesalahan minor seperti di laga melawan Jordania. Saya melihat di sektor kanan Fajar Fatur Rahman dan juga Muhammad Ferrari beberapa kali bisa ditembus ya oleh winger kiri mereka, dan ini yang harus diantisipasi juga. Dan jangan sampai banyak juga pelanggaran yang terjadi di area pertahanan Indonesia, karena bola mati Korea Selatan juga adalah salah satu skema permainan yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Oke, ini laga yang sangat kita nantikan tentunya, laga yang tidak hanya emosional untuk Shin Tae-yong saja, tapi tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan sangat menantikan bagaimana hari Jumat nanti. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Ibam. Sama-sama. Terima kasih juga Coach Aji Santoso sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Bapak-bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih.